saya kira ini akan bisa masuk ke perubahan yang permanen. Karena hasil dari tidak kita lakukan itu akan menjadi efek orang lain sakit, kita sakit, dan lain sebagainya. Nah, jadi lanjut dong Pak Daud, ada 2 pertanyaan. Jadi permanen atau permanen, saya kira bisa terjadi perubahan sikap behavior yang permanen. Ya, saya kira sekarang pun sudah hampir permanen. Ya. Dan apakah perubahan itu diprediksi new normal? Yes. Menjadi new normal. Ya. Karena hanya selama 2 tahun sebelum vaksin beredar di pasar WHO, perkiraan baru ada akhir 2021 akan continuous. Yes, betul Pak. Dan saya kira, buat saya sih, kita berdoa supaya vaksinnya cepat ada. Tetapi yang namanya virus nggak pernah bisa kita prediksi. Ya. Dan siapa yang pernah memprediksi bahwa pandemi COVID-19 itu melanda seluruh dunia? Ya. Dan saya kira kalau kita belajar dari sejarah, dunia ini pernah mengalami hal yang sama tahun whatever dengan Spanish flu atau apa. Ya. Dan mungkin perubahan sikap kita, perubahan kebiasaan kita yang saya kembali ke Alvin Toffler, relearn, unlearn, learn, relearn lagi, learn again, new things, ya itu harus kita tetap pahami untuk kebaikan kita sendiri dan sesama. Ya, karena kalau kita bicara virus dan bakteri dan sejenisnya, itu tuh adalah sesuatu yang ongoing. Ya, salah satu contoh lah, 2-3 tahun yang lalu saya kena cacar ular. Nah, nanti tanya dokter kan, sekarang telemedicine. Loh kok bisa sih? Kan kita semua dicacar waktu kecil. Saya baru tahu kalau kita divaksinasi, kan kita dimasukkan virus. Dia tuh menjaga kalau kita terserang, maka dia akan membantu menangkal. Tetapi saya baru tahu juga bahwa virus itu tetap ada laten dalam tubuh kita. Di mana dia berada, suka-suka dia. Jadi waktu saya terserang yang namanya cacar ular, dia itu muncul di dalam di dekat saraf. Waktu kejadian di saya tuh di saraf. Dia diem di situ sejak mulai kita divaksin sampai saya segini umurnya, ya dia akan tetap ada. Dan dia muncul kapan? Waktu imunitas kita turun. Pada saat itu benar, saya lagi sibuk dan tidak terlalu mikirin intake atau makanan atau vitamin yang biasa saya konsumsi karena saya merasa sehat, maka virus itu mulai lagi bangun. Nah, kembali ke COVID-19, saya kira hal yang sama. Jadi, behavior kita, nah, karena kejadian saya 2-3 tahun lalu, ini saya hadapi, behavior saya lah, jaga imunitas kita. Matahari nggak usah bayar, tapi kita nggak pernah nengok tuh matahari. Ya, baru begini kita nengok. Nah, ini harus jadi our new routine, ya, yang perlu kita sadari. Gitulah Pak Daud. Jadi will be new normal, new routine yang sebenarnya old things yang kita udah paham. Next adalah mau nanya langsung, ini aja dulu dari Heri Respati. Bu, bagaimana mengubah tata cara pada lingkungan yang mostly menggunakan fisik manual lingkungan yang membutuhkan waktu lama untuk diedukasi secara digital? Saya kira jawaban saya mau gampang. Artinya
sekarang kita masuk di dalam pandemi, kita hidupnya dengan dunia digital. Ya. Di sini adalah waktu momentum yang paling pas untuk menggunakan pengetahuan digital itu pada masa pandemi ini. Karena kalau ini lewat, ya Anda akan jadi jauh lebih susah. Ya, saya pikir jangan lagi kita berdalih, ya gue kan udah umur segini, ngapain gue urusin digital. Ya saya juga nenek-nenek, tapi saya masih ngajar di UI. Dulu saya nyupir ke UI Depok pulang pergi, sekarang saya di Zoom online. Bisa tuh. Habis itu harus nilai online. Habis itu koreksi online. Yang di awal sebelumnya, saya berpikir itu nggak mungkin terjadi lah. Masa gue mesti kerjain kayak gitu-gituan sih. Ya. Tetapi ya, mau nggak mau. Jadi, about digitally communications atau digitally operating apapun, jangan mikir bahwa kita yang udah nggak mungkin harus bisa, ya memang harus bisa. Kalau nggak kita ketinggalan, ya. Dan anak-anak muda ini juga mereka sangat mahir, dan saya nggak pernah malu untuk bertanya kepada anak-anak atau generasi yang lebih muda, how do you do it, gitu loh. Dan mereka dengan segala senang hati. Karena ya that is the new normal, semua hal itu online. Sekarang makan aja kita online. Ya, kan dulu kita makan karena pengen makan enak. Sekarang kalau nggak ada makan, kita sibuk, ya kita online. Ya, semua online. Sekarang nonton konser online. Ya, nonton olahraga. Saya doing yoga. Teacher saya nggak mau datang, ya online. Ya pusing juga hari pertama ini gini gana. Tapi ya 2-3 kali online. Semua menjadi new normal untuk edukasi digital. Mau tidak mau, suka tidak suka, you wanna survive, atau ya just do your business as usual, tapi Anda ketinggalan cerita dan tidak pernah belajar sesuatu. Semangat Pak, bisa kok. Dari Mirca, social awareness dapat dibangun tanpa adanya pengalaman interaksi. Bisa. Tanpa pengalaman interaksi sosial secara fisik akibatnya, yes, bisa. Sebenarnya saya selalu menyelipkan psychological awareness dari social intelligence itu di dalam banyak kesempatan. Ya, artinya ya kenapa ya teman kita 2 hari apa 2 kali nggak masuk, kita bertanya, ya cuman bilang sakit. Nah, sakit apa? Akan hal kecil. Lingkungan bekerja juga, ya. Karena dulu kita terbiasa ya lo gue gitu loh. Ya sekarang kita sama-sama semua bahwa COVID ini lalu pas waktunya, ya dan tidak, tetapi tanpa COVID-19 pun kita bisa mengembangkan pengetahuan atau kepekaan kita dengan emotional dan social intelligence. Oke? Taufik, benar nggak Bu bahwa social intelligence terbangun karena proses faktor hereditas dan lingkungan? Bila dalam kondisi seperti saat ini bisa on, mungkinkah posisi on ini bisa di-maintain? Gini, apakah hereditas? Saya kira semua orang diciptakan equal oleh Yang Maha Kuasa. Ya. Nah, tinggal apakah itu dia berkembang dengan lambat atau dia berkembang dengan subur atau dia stagnan, itu semua punya kesempatan yang sama. Bahwa COVID-19 ini lalu membuat pemahaman kita menjadi lebih peka, yes. Tetapi tanpa COVID-19 pun kita juga sebenarnya mampu. Dan kalau itu udah on, di-onin terus. Sebenarnya dari kita lahir itu on. Ya. Sampai selesai. Itu on. Tinggal mau adakah
kemauan kita untuk memaintain diri kita secara social intelligence kita atau tidak. Bahwa kita satu waktu memang terpaku dan agak, saya selalu bilang quote-unquote agak males mikir, itu boleh-boleh aja. Tetapi itu bukan berarti hilang. Anda mencoba memaintain itu untuk on, selalu on, gitu loh. Ya, dan sebenarnya sangat mudah mengenali orang dengan social intelligence yang baik ya. Saya nggak bilang tinggi, yang baik. Adaptasinya itu sangat tinggi. Adaptasi. Ya, mau dengan COVID-19 atau tanpa COVID-19, dengan senang atau dalam susah, adaptasinya tinggi. Dan itu social intelligence yang tinggi. Nah itu saya kira kita bisa manfaatkan ya. Oke, next is, benar nggak Bu bahwa sosial terbangun karena proses? Oke, itu udah. Yes. Yes, ada satu lagi. Udah ya semua ya. Dewa mana? Mau tanya langsung boleh, Wak. Dewa. Mau tanya langsung, oke. Mana Dewanya? Iya, Bu. Ya, Dewa. Apa pertanyaannya? Mana Dewa? Oke, mana dirimu? Saya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, saya Dewa. Oke. Ya. Baik, Ibu. Jadi menyambung pertanyaan yang tadi, bahwa pada masa pandemik ini kan kita dipaksa gitu ya, ada perubahan sosial, ada perubahan budaya, dimartil gitu. Itu yang kita rasakan bagi yang senior-senior gitu ya, Pak. Cuman kalau bagi anak-anak kita, kalau saya pantau yang anak-anak yang sekolah di tempat yang bagus segala macam, kemarin-kemarin itu sebenarnya 50% dia sudah begini gitu. Jadi dia tidak terlalu kaget juga dengan adanya WFH segala macam gitu ya. Nah, kemudian yang pertanyaan nanti setelah adanya melewati pandemi ini kan kita nanti ada new normal gitu ya, Bu ya. Nah, new normal itu masih menjadi pertanyaan saya gitu. New normal itu apakah yang sosial yang sekarang terbentuk di saat pandemi ini akan berlanjut, atau misalkan dia balik lagi ke sebelumnya, karena kan dasar orang Indonesia itu kan silaturahmi. Jadi orang senang berkumpul, pada senang bikin acara-acara gitu. Nah, kami di perusahaan asuransi untuk melihat new normal itu, Bu. Jadi apakah senior-senior atau misalnya orang tua yang sekarang sudah nikmat dengan platform-platform digital yang sudah mereka lakukan selama ini, atau misalnya nanti begitu lewat pandemi dia berubah lagi seperti biasa, sehingga kami di asuransi akan menurunkan lagi misalnya agen-agen segala macam untuk silaturahmi, untuk mencari premi kembali gitu, atau misalnya kami akan mengepus digitalnya lagi untuk merubah platform pemasaran kita gitu, Bu. Bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Very interesting questions ya. Apalagi di asuransi. Anda kena dampak besar itu ya, karena biasanya Anda datang tatap muka, kemudian bisa membaca body language, bisa dapat atau nggak dapat kan begitu. Kalau di digital kan Anda akan kehilangan touch dari body language kan, ya. Body language Anda nggak tahu ini orang potensial atau cuma sekedar pengen tahu. Nah, ke depan new normal, saya kira jangan tinggalkan digital. Jangan tinggalkan. Saya kira itu justru, itu makanya the death of mobility, tetapi the rise of staying at home adalah tetap bisa melakukan kegiatan ya untuk asuransi. Nanti setelah memang pandemi ini it's over, itu kombinasi kalau menurut saya. Jadi saya selalu bilang kalau dengan digital itu kita berkomunikasi secara simpul.
satu touch Anda akan bisa cover sekian ribu kan? Ya, informasi itu akan sama, tetapi nanti Anda follow up-nya dengan kualifikasi siapa yang bisa kelas A, kelas B, kelas C, itu juga dikontrol dengan digital Pak Dewa. Karena yang merespons itu pasti yang kurang lebih tertarik. Yang diam aja mungkin nanti by tatap muka bisa di backup gitu loh. Jadi kita new normal deh, di asuransi pun nanti jadi new normal. Tetapi menurut saya satu pelajaran yang kita belajar dari pandemi COVID-19 ini adalah thinking digitally, ya, tapi later doing it clearly dengan kembali nggak ada social distancing. Tapi berapa lama sebelum vaksin itu kita dapat, kita terima, ada yang bilang 21, ada yang bilang 22. Buat saya oke, tetapi do our homework juga jangan negatif gitu loh. Apakah nanti Anda kembali lagi? No. Saya sarankan go dengan digital communications ini untuk asuransi itu udah benar. Yang dulu barangkali Anda nggak pernah mikirin Anda duet digitally kan? Ya, sekarang terjadi. Go on, terusin. Tinggal nanti kombinasi ya dengan social communicating. Jadi digital, social itu menurut saya jauh lebih kaya. Ya, jangan dikembalikan di mana kita berhenti, tetapi kita maju di mana kita berhenti. Jadi work from home buat saya itu blessing in disguise karena kita mendapat banyak insight baru, responsibility baru yang kita dapat dengan begitu cepat. Ya, yang kalau tidak terjadi pandemi itu mungkin kita belum pernah berpikir begitu Pak Dewa. Jadi go on. Ya, tingkatkan social intelligence ini dengan kombinasi yang lebih kuat. Ya. Dan semua ya, saya kira bukan asuransi aja. Ya, di sini ada banyak dari Dikbud yang sekarang anak-anak harus belajar dari PAUD sampai ke dokter, semuanya online. Ya, kemudian ada Wijaya Karya, ada Jam Krida dari Bali, ya semua urusannya terputus gara-gara pandemi, tapi maju dengan komunikasi digital. Terusin Pak Dewa, you are on the right track. Ya, siapa lagi? Ada lagi di sini? Nggak ada lagi ya? Ada lagi ya? Sudah selesai. Oke, terima kasih. Saya kira insight yang bagus ya buat kita saling belajar bahwa social intelligence itu kembalinya bermula pada kita sendiri. Nanti saya lanjutkan nanti dengan how do you do it, Bu? Benar, saya selalu bilang rank 1, rank 2, rank 3. Tapi yang paling penting adalah diri kita dulu sendiri. Ya, kalau Anda lihat makalah saya dengan 2-3 slide terakhir, ya, Anda tentu kenal Stephen Covey kan? Sekarang almarhum. Saya pernah beberapa tahun membantu, mempunyai relasi yang baik dengan beliau. Yang saya akan selalu ingat dari beliau, ya ini tahun 2000-an, ya, waktu beliau datang ke Jakarta. Yang saya selalu ingat dan saya pakai untuk memperkuat social intelligence saya adalah apa yang kita alami sekarang itu hanya 10% dari kehidupan kita. Yang dalam pandemi COVID-19 ini
uncontrollable. Betul. Tapi ingat, yang 90% itu adalah punya kita. Yang controllable. Siapa yang bisa kontrol? Your social intelligence. Ya. Social intelligence kita adalah bagaimana lalu kita bersikap pada hal-hal yang uncontrollable. Cara kita berpikir, cara kita menyelesaikan masalah, cara kita melihat lingkungan, cara kita membantu orang, ya, itu semua ada di 90% yang kita bisa kontrol. Nah, kalau kita hanya berputar di 10% yang uncontrollable, maka social intelligence kita nggak akan berkembang. Yang harus kita kembangkan justru 90% yang kita bisa kontrol. Ya. Dan menyenangkan kalau kita tahu di mana kita mulai. Nah, saya selalu mulai di rank 1. Kemudian setiap anggota keluarga kita di rank 1 akan ke rank 2. Kalau itu mereka sudah mendapat pemahaman tentang social intelligence, berpikir positif, emotional intelligence. Saya kira maka kayak sekarang kita mengalami pandemi COVID-19, semua di rumah kita melihat Jakarta menjadi sangat bersih. Ya, udara menjadi sangat sehat. Matahari terasa sangat hangat. Dulu kita nggak pernah punya waktu untuk lihat matahari. Jadi itu 90% yang kita bisa kontrol. Yang kita nggak bisa kontrol adalah ya jangan dekat-dekat kepada pandemi, kepada virusnya, yaitu masker, protokol-protokol kesehatan, dan kembali kepada kita adalah social intelligence kita, bagaimana kita memberikan badan kita asupan. Ya, buah, sayur yang sehat dan lain sebagainya, itu yang controllable. Dan prinsip inilah yang akan memperkaya social intelligence kita. Nah, kita mulai, ya, saya sih selalu punya satu kata yang sederhana, bersyukur. Ya, bersyukur kita masih punya 90% yang kita bisa kontrol. Ya, dan kita minta 10% ini cepat berlalu. Kan masih lebih kecil dari 90%. Jadi demikianlah saya kira social intelligence kita bisa membantu kita untuk berpikir secara positif dan lebih luas. Ini saya hanya berikan satu bagan bagaimana kita bisa mengenal recognition diri kita secara self dan secara orang lain, dan regulasi di dalam kita bekerja, self-management kita, dan relationship management kita. Saya perkaya ini dengan tabel seperti ini, di mana your self-awareness, personal competence itu bisa Anda kelola bersama orang lain, yaitu social competence, yang akan melahirkan social intelligence yang betul-betul bisa dirasakan oleh Anda dan juga lingkungan Anda juga sendiri. Ya, dan ini adalah satu video yang very amazing, ya, yaitu yang disebut quarantine date. Gimana caranya? Semoga bisa dilihat dan didengar. Tolong dong IT, jangan kayak tadi ya. Ya, coba kita sama-sama menyaksikan sebelum kita kembali. Yes. Mestinya bagus. Ini dilepas aja ya. Pas kan 4:30. Jam berapa? Ya, jangan ada komplain lagi deh. Nih, lu lihat deh. Udah lihat. The guy you see next to me is the most responsible guy
you will ever meet. This is his story in the middle of the coronavirus. My name is Jeremy, and I found romance during quarantine. Belum apa? Nggak ada videonya. Bu. Ya oke, kita recheck sebentar. Oke, tadi kan bisa ya. Tapi setelah 4 kali. Emang nyebelin sih kalau harus nunggu ya. Ya, bisa. Udah, bisa. The guy you see next to me is the most responsible guy you will ever meet. This is his story in the middle of the Belum coronavirus. ada, Bu. Belum ada suara. My name is Jeremy, and I found romance during quarantine. Filmnya belum, gambarnya belum ada, Videonya belum ada. videonya. Oh, video belum muncul ya? Suara muncul, tapi videonya belum. But one day, from his balcony, he saw a girl dancing on a Apa ya? rooftop alone. He was immediately attracted. Apa? But because of social distancing, I can't meet her in person. Sudah. I'm stuck inside my apartment. Udah. So he got his drone, put his number on it, and flew the drone all the way to the girl's rooftop. She saw his number on the drone, and to his surprise, She texted me back. Give me that chick. Give me that body next to you. Give me that. She texted me back. after many texts, they liked each other and wanted to go on a real date. But again, because of social distancing, it is not responsible to get close to other humans. So they Udah ya, tutup ya. Jam berapa? Ya pas tuh. Nah, 5 ya. Pas, Bu. Pas. Tadi muncul kah? Hai. Muncul tapi putus-putus, Bu. Putus-putus. Oke. Tapi sudah dalam perjalanan masing-masing. Ada mau Ya. coba lagi? Atau udah? Mau coba lagi atau udah? Sudah, Bu. Cukup lah. Cukup saya kira ya. Kalau Anda lihat video itu, maka that is all about social intelligence. Ya. Jadi social distancing itu bukan menjadi halangan. Dan videonya dalam perjalanan itu Anda bisa cek. Baiklah. Dari saya sekian. Terima kasih. Salah maafkan dan salam sehat dan salam tangguh buat kita semua. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Salam untuk Ibu Magdalena. Ya, terima kasih Bu Asti. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanannya tadi karena sebagainya. Satu hal yang mungkin kesimpulannya adalah semua ada hikmahnya. Begitu ya Bu Magdalena ya. Baik. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Sampai jumpa lagi. Selamat sore. Terima kasih. Sore. Oke.